Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya kepada Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Rahma Putriani, dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama oposisi untuk melawan narasi kasus pada video Mosi 2. Saya menyatakan tidak setuju dengan mosi bahwa dengan Dewan yang akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya lanjut pada argumen-argumen dan pernyataan yang lainnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membidas terlebih dahulu argumen-argumen daripada tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa orang tua akan diwajibkan mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, yang mana mekanismenya melibatkan tim pemerintah dan para ahli serta praktisi anak dan psikolog untuk memberikan asesmen berbasis ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa kemampuan dan keadaan sebuah keluarga atau pasangan orang tua itu tidak semuanya sama, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi ekonomi dan sosialnya. Tapi di antara ketiga elemen tersebut, yang paling menonjol ialah dari segi ekonomi. Dari pernyataan tim pemerintah disebutkan akan melibatkan tim praktisi atau ahli anak. Kita harus mengkonsep terlebih dahulu dan tahu apakah para orang tua yang akan mengikuti tes harus dan diwajibkan membayar atau memang gratis. Jika ya memang gratis, itu tidak menutup kemungkinan para orang tua akan mengikutinya. Tapi di sisi lain, pemikiran setiap orang berbeda-beda. Bahkan bisa memungkinkan banyak orang tua yang menolak akan kebijakan tersebut. Dan apabila berbayar, itu tentu menambah angka kurang minatnya para orang tua terhadap kebijakan tersebut. Oke, bayar. Tapi keadaan ekonomi itu berbeda-beda. Tidak semua orang mampu dan mereka tentunya akan lebih memilih menggunakan uang mereka untuk kebutuhan hidup dan menggunakan uang mereka untuk biaya masa depan anak-anaknya nanti. Selain itu, kita ambil dari segi pendidikan dan wawasan. Tidak semua orang memiliki wawasan yang luas terkait pengisian asesmen yang berbasis ilmiah. Kebanyakan orang dewasa akan sangat sulit untuk memulai hal yang menurut mereka itu memalaskan atau hanya membuang-buang waktu saja. Bertepatan dengan ini, dari yang tadi tim pemerintah sampaikan bahwasannya para orang tua akan ujian di asesmen. Coba kita pikir lebih dalam. Jika iya, para orang tua mengikuti kebijakan tersebut, apa akan ada kemungkinan mereka tidak mengimplementasikan atas pengalaman ujiannya? Bagi saya, yang namanya orang tua itu pasti pemikirannya tidak terus-menerus tentang hal yang telah terjadi sebelumnya. Mereka akan lebih terfokus dan memiliki obsesi atas tujuan yang ingin mereka capai. Dan melihat pada hal yang hampir sama konsepnya, manusia akan bisa lupa atas apa yang telah dia janjikan ketika sudah meraih goals-nya. Berikutnya, pemerintah hanya akan memberikan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada mereka yang benar-benar siap memiliki anak saja. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi maksud dari kata siap itu di konteks seperti apa? Pendidikan, ekonomi, wawasan pola asuh. Yang namanya orang tua itu akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka yang dipilih karena siap bertanggung jawab, kemungkinan besar pada suatu saat akan melupakan kemungkinan besar pada suatu saat akan melupakan tanggung jawabnya yang pada sebelumnya telah dijanjikan. Karena yang namanya siap itu pada bahasan ini seharusnya tidak dipandang dari sudut pola asuh saja, tapi dari segi ekonomi pun itu sangat-sangat mempengaruhi. Mengapa saya katakan begitu? Karena berdasarkan laporan terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tahun 2020 lebih dari 1,5 miliar anak-anak di sekitar 1 dari 4 anak hidup dalam kemiskinan ekstrim. Selain itu, terdapat pula berbagai isu yang mempengaruhi kesejahteraan anak, seperti kelaparan, kurang gizi, kurang akses terhadap pendidikan, dan masih banyak lagi. Ketika kita sudah tahu bahwa hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan anak itu bukan hanya dari parenting saja, itu tidak cukup. Tim pemerintah mengatakan pula bahwa dengan diterapkannya kebijakan tersebut memungkinkan adanya upaya yang lebih relevan. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi mengatakan bahwa itu masih dimungkinkan dan belum tentu benar-benar relevan. Sebab untuk menerapkan sebuah kebijakan itu tidak hanya diputuskan dari satu pihak saja, tapi harus setuju satu sama lain. Sebab
kebijakan tersebut hanya diterapkan walaupun bersifat wajib. Pihak pemerintah tentu tidak bisa seenaknya memaksa para orang tua untuk mengikuti kebijakan yang telah diterapkan. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki hak dan suaranya masing-masing untuk berpendapat, apalagi mengenai para penerus mereka, anak-anaknya di masa depan. Setiap orang tua, setiap individu pasti punya keinginan untuk memiliki anak, dan orang dewasa itu sudah paham bagaimana cara untuk menggapai keinginannya tersebut. Jika argumentasi dari pihak pemerintah diterapkan, itu tentu akan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik itu bagi agama maupun negara, bahkan dunia. Apa dampak tersebut? Ketika pemerintah mewajibkan orang tua yang memiliki anak itu harus mengikuti tes kelayakan, para orang tua di luar sana yang memang menolak kebijakan tersebut tentu akan apatis dan bodoh amat terhadap kebijakan negara yang telah ditentukan tentunya. Mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan, dan dengan begitu pelanggaran-pelanggaran norma di sebuah negara menjadi naik, bahkan bisa tidak teratasi. Kembali lagi pada argumen saya sebelumnya, bahwa setiap individu di suatu negara memiliki hak asasi manusia masing-masing, seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, daripada pemerintah menerapkan kebijakan yang mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, itu bukan solusi yang tepat dalam mengatasi kesejahteraan para anak-anak dalam kehidupannya. Pemerintah bisa menerapkan dan mensosialisasikan di berbagai media, bahkan diberlakukan dengan wajib bagi setiap daerah untuk diadakannya sosialisasi pola asuh anak. Tidak hanya penting, tetapi juga terkait pengendalian emosional para orang tua dalam menghadapi anak-anak mereka. Maka untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim oposisi sekali lagi saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi ini dan sangat menolak argumen dari tim pemerintah untuk mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan memiliki anak. Sekian dari saya, terima kasih.